Ya, kita sudah masuk pada pembacaan Mazmur pasal yang ke 59 ya. Diawali selalu dengan penjelasan bahwa Mazmur ini ketika Daud sedang mengalami apa ya. Di sini dijelaskan bahwa Mazmur ini menggambarkan ketika Daud dikepung oleh Saul ya, rumahnya, oleh musuh-musuhnya, sehingga muncullah Mazmur ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 59, Saul menyuruh mengawasi rumah Daud untuk membunuhnya. Dan Saul berikhtiar membunuh menantunya itu. Jadi Daud itu kan menantunya ya. Tapi karena kedengkian ya, Saul mau melakukan itu untuk menantunya Daud. Dan ini bukan kali pertama. Sebelumnya Saul telah melemparkan lembing atau tombak kepada Daud, namun meleset ya. Jauh sebelumnya Saul berupaya untuk membunuh Daud dengan mengirim ke banyak pertempuran dengan harapan Daud mati dalam pertempuran itu. Ya. Tetapi kenyataannya Daud selalu menang. Ya. Segala tindakan Saul didasari oleh karena iri, dan kekuatan dari Tuhanlah yang membuat Daud sepertinya diberikan kemujuran-kemujuran ya. Karena Daud orang yang berserah kepada Tuhan, sehingga dia selalu saja dalam perlindungan Tuhan. Termasuk dalam Mazmur ini Daud juga menyatakan bagaimana Tuhan yang berkuasa menjadi kota bentengnya. Yang menarik di sini, dalam keadaan sebagai musuh nomor satu dari orang nomor satu di Israel, Daud menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mazmur 59 dimulai dengan permohonan agar ia dilepaskan dari musuh. Itu ayat yang kedua. Daud percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melepaskan dirinya dari orang-orang yang akan membunuhnya. Karena apa? Karena Tuhan bagi Daud ya, Tuhan alam, Allah semesta alam adalah Allah Israel yang berkuasa atas hidupnya, maka tidak ada yang dapat terjadi di luar dari kendali dan kontrol dari Tuhan yang dipercayai oleh Daud. Daud mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Itulah yang membuat kuasa Tuhan sungguh-sungguh dialami oleh Daud sampai dia betul-betul mengalami perlindungan Tuhan. Ya, kebayang ya, orang nomor satu, raja, menyerang Daud pada waktu itu. Kalau bukan perlindungan Tuhan, tentunya Daud dengan mudahnya akan dikalahkan. Tetapi kita melihat bagaimana seorang Daud yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah Israel yang berkuasa, maka dia boleh mengalami penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Juga kita perhatikan bahwa Daud tidak mengeluh ya tentang keadaannya. Daud tidak menjadi putus asa, juga mengeluh karena kondisinya seperti itu. Mungkin kita berpikir bahwa Daud punya alasan seharusnya untuk bisa mengeluh terhadap kondisinya seperti itu. Bagaimanapun Daud tidak melakukan satu kesalahan apapun sehingga Saul berupaya, berikhtiar untuk membunuh Daud. Sebenarnya tidak ada kesalahan satupun dari Daud sehingga Saul beralasan atau berikhtiar untuk membunuh, kalau bukan karena iri dengki dari Saul ya. Orang-orang suruhan Saul pun agak menutup mata terhadap ketidakbersalahan Daud karena menjalankan tugas dari raja ya. Mereka hanya ingin menyenangkan hati raja, tetapi mereka sendiri tidak bisa menemukan kesalahan yang ada pada Daud. Nah, kita perhatikan berkenan dengan situasi yang dialami oleh Daud, tidak melakukan pembelaan diri,
Dia juga tidak angkat senjata untuk melawan orang-orang yang hendak membunuhnya, tetapi mempercayakan semuanya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Meski situasi penuh dengan ketegangan, Daud tetap bernyanyi tentang kekuatan kasih setia Allah. Itu ayat 17 ya, kita kembali perhatikan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, itulah yang dialami Daud ya. Dalam situasi tegang sekalipun, dia berserah kepada Tuhan sehingga dia tetap bisa memuji Tuhan di tengah situasi kondisi seperti itu. Ya, berdasarkan pengalaman Daud yang bersandar kepada Tuhan dan selalu memuji Tuhan akan kasih setia Tuhan yang dialaminya dalam situasi yang seperti itu, tentunya kita boleh mendapatkan berkat ya, bahwa Tuhan yang disembah oleh Daud sama dengan yang pagi ini kita puji sembah ya. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang tentunya hanya kepada Dia kita mau bersandar dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin pada saat kita mengalami tekanan ya, ada kondisi yang seringkali kita tidak pernah inginkan terjadi, ada persoalan, mungkin juga ada sakit penyakit ya, ada permasalahan yang sedemikian berat ya. Kita belajar seperti Daud dalam situasi kondisi seperti itu, kita betul-betul mempercayakan diri kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang mengatur, Dia yang akan menolong tepat pada waktunya. Ya. Kita belajar dari Daud dalam situasi kondisi seperti itu, kapanpun mungkin bisa juga menimpa kita, kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ya Daud ya, luar biasa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan segala persoalan yang dihadapinya itu, menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Dia yang akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Itulah yang melegakan hati setiap orang percaya, sehingga kita betul-betul berjalan dalam iman ya. Karena kita bersandar pada Tuhan, maka hati ini tentram. Karena hati ini tentram, maka kita bisa melangkah menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Dan tentunya Tuhan yang berkuasa, seperti yang diajarkan firman Tuhan, pada akhirnya Dia akan menyatakan yang baik bagi setiap orang-orang yang tetap bersandar kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.